Halo anak-anak Bapak, salam jumpa kita kembali hari ini. Apa kabar kita hari ini semua? Bapak berharap semoga kita dalam keadaan sehat. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai medan listrik. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai gaya kolom atau gaya listrik. Kalau medan listrik ini di buku kita halaman 172. Oke? Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, elektron, ion atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Atau yang lebih umumnya juga disebutkan, ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut, akan mendapatkan gaya listrik atau gaya kolom. Yang selanjutnya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Benda uji bermuatan listrik Q kecil diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar. Ini, jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q besar. Jadi dari gambar ini artinya apa? Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q besar, maka pengaruhnya semakin kecil sehingga apa? Kuat medan listriknya semakin kecil. Jadi kalau jarak Q besar dengan Q kecil ini semakin jauh, dia gaya pengaruhnya juga akan semakin kecil. Oke. Yang selanjutnya satuan medan listrik yaitu Newton per kolom. Jadi sekali lagi ini diingatkan kalau dia disingkat N besar dan C besar. Newton per kolom. Ya. Medan listrik ini termasuk medan vektor, ya. Sehingga untuk menyatakan arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami oleh muatan listrik positif jika berada dalam sembarang tempat di dalam medan tersebut. Ya. Poin ketiga, arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan positif dinyatakan keluar dari benda, sedangkan arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke benda atau menuju benda. Ya, sekali lagi, kalau positif tadi keluar dari benda, kalau dia negatif masuk ke benda atau menuju benda. Cara menggambarkan medan listrik yaitu dengan garis-garis gaya listrik, yaitu garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh oleh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Dan garis-garis gaya listrik ini tidak mungkin berpotongan. Jadi sekali lagi tidak berpotongan. Karena apa? Karena garis gaya listrik merupakan garis hayal yang berawal dari benda bermuatan positif dan akan berakhir di benda yang bermuatan negatif. Oke, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Nah, ini benda bermuatan listrik yang positif. Jadi, arah garis gaya listrik bermuatan positif. Dia keluar dari benda atau meninggalkan muatan. Ya. Kalau dia yang negatif, dia arah garis gaya listriknya menuju muatan atau masuk ya, menuju muatan. Jadi yang negatif keluar, yang positif keluar, yang negatif
menuju muatan atau masuk. Bagaimana dia kalau dua buah muatan yang berdekatan, sejenis atau berlainan jenis? Nah, kalau dia yang positif dan negatif berdekatan, maka garis gaya listriknya arahnya dari positif masuk menuju negatif. Jadi nanti kalau kamu menggambarkan ini, jangan sampai ada garis gaya listriknya ini yang berpotongan ya. Lalu kalau dia yang positif-positif, dia arahnya ini sama-sama keluar dari yang positif ya. Sama-sama keluar dia. Dari yang ini keluar, jadi dia melengkung dia jadinya. Ya. Kalau dia yang negatif-negatif, dia arahnya sama-sama menuju muatan yang negatif. Ini negatif ya, bukan positif. Oke, yang negatif. Nah, kalau dia yang positif negatif ya jelas dari positif masuk menuju yang negatif. Oke. Jadi yang ini tadi ini yang negatif. Oke. Tuh. Jadi nanti kamu waktu menggambarkan ini sekali lagi jangan ada yang berpotongan ya. Selanjutnya, kuat medan listrik itu persamaannya seperti apa? Nah, tadi di awal benda bermuatan listrik Q besar didekatkan benda uji bermuatan Q kecil berjarak R. Maka besar kuat medan listriknya di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan di bagi muatan uji. Jadi E sama dengan F dibagi Q. Ya. E sama dengan F dibagi Q. Oke. Jadi keterangannya E itu medan listrik Newton per Coulomb. Q ya, Q besar yang di atas ini muatan sumber. Q yang kecil yang ini muatan uji ya. Q besar dan Q kecil, muatan sumber dan muatan uji dipisah sejauh R, yaitu jarak ya. F-nya gaya. Nah, kalau ditanya F apa rumusnya atau Q ya. Q kalau ditanya F dibagi E. Dan satu lagi F sama dengan Q dikali E. Nah, dari arah kuat medan listrik yang dialami, muatan uji bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Jika positif dan negatif bertemu, maka akan tarik-menarik. Sama dengan di hukum Coulomb juga ya. Namun jika jenis muatannya sama, akan tolak-menolak. Jadi kira-kira seperti ini dia ilustrasinya. Q besar positif, Q kecil negatif. Jadi tarik-menarik. Ya, baru kalau dia positif tolak menolak, negatif dengan positif tarik menarik ya, baru kalau dia yang negatif akan tolak menolak. Oke. Rumus medan listrik. Apabila diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q besar dengan muatan uji Q. Jadi, E sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil dibagi dengan R kuadrat. Nah, sekarang E itu F dibagi Q. Jadi, dimasukkan nilai F-nya, ya, nilai F-nya. F-nya ini dari mana? Hukum Coulomb tadi ya, dari hukum Coulomb. Maka
E sama dengan Q dibagi R kuadrat. Ya, E sama dengan Q dibagi R kuadrat. Jadi E kuat medan listrik, Q muatan sumber, R jarak muatan uji dengan muatan sumber. Oke, tolong anak-anak Bapak ini diperhatikan persamaannya, ya. Tadi di atas E sama dengan F dibagi Q, ya, yang ini. Oke, anak-anak Bapak, itulah pembahasan kita mengenai medan listrik, ya. Jadi yang di atas tadi kalian pahami dengan baik. Tentu apa yang telah Bapak sampaikan ini terbatas di masa pembelajaran jarak jauh ini. Jadi semoga kalian dapat lebih mempelajari kembali, dan untuk mengingatkan kembali, ikuti protokol kesehatan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.